Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Kita kembali lanjutkan seminar kita. Seri panjang tentang nama Tuhan, saudara. Ya. Pada kesempatan ini adalah sesi kelima dengan topik 4 huruf suci. Nama profetik. Saudara, agak ke sini mungkin, kurang dekat dikit. Ya cukup. Saudara, 4 huruf suci itu, Yod, He, Waw, He. Yod, He, Waw, He. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Huruf Ibrani. YHWH. 4 huruf mati. 4 konsonan. Di dalam teks Ibrani asli tidak ada huruf hidup. Aslinya semuanya gundul istilahnya. Tidak ada tanda bacanya. Gundul ya. Nah, Yud He Waw He. 4 huruf suci. Inilah yang disebut 4 huruf. Disebut juga tetragrammaton. Tetra maksudnya 4, grammaton itu huruf, letters. Gitu ya. Ini yang akan kita bahas, 4 huruf suci. Nama Tuhan khususnya YHWH ini adalah satu topik teologis yang sangat penting dan kompleks dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Ya. Pertanyaan tentang pelafalan yang benar dari YHWH ini akan makan waktu, tidak langsung saja kesimpulan. Makanya saudara ikuti perlahan-lahan. Adalah salah satu topik yang paling kontroversi, menimbulkan polemik, kontroversial ya, dan misterius juga dalam studi Alkitab dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kuno tentunya. Sampai hari ini tidak ada kepastian bagaimana cara membaca huruf ini. Sebenarnya begitu. Karena teks aslinya gundul. Tidak ada huruf vokalnya. Ya. Dan tidak pernah ada bukti primer yang bisa membuktikan bagaimana bunyinya. Yang dimaksud bukti primer itu saudara mesti mengerti. Apa itu bukti primer? Ya. Bukti primer. Saudara, kalau ada orang bicara begini, itu Alkitab itu mengajarkan A, B, C, D. Bukti primernya apa? Bukti paling nomor 1 apa? Ya Alkitab itu sendiri. Jangan begini. Menurut kamus, menurut terjemahan itu, menurut si A, menurut tetangga saya, kata orang, konon, hikayat, itu mah jauh banget itu. Menurut buku itu kan yang nulis orang. Primernya apa? Bukti paling utamanya apa? Alkitab. Betul nggak? Nah, selama saya hidup sampai hari ini, tidak ada orang bisa kasih saya bukti primer. Bunyinya seperti apa. Yang disodorkan banyak orang itu kamus, majalah, apalagi ya. Kamus, majalah, buku. Buku karangan seseorang. Nanti terjemahan si A, terjemahan si B. Itu bukan bukti primer. Kalau ditanya bukti primernya ada, manuskripnya? Gak ada. Kenapa gak ada?
Sebenarnya ada, dulu dibakar orang itu pasti. Model begitu jawabannya. Ya. Nah, makanya sebelum bahas ini kan saya bahas 7 natur kebenaran tuh. Kebenaran sesuai fakta, nggak usah pakai ada sebenarnya. Nah, udah omong kosong. Kalau ada mana? Pakai bukti saja ya. Setuju? Kalau nggak mau pakai bukti ya saya nggak mau berdiri di sini, buang-buang waktu saya. Ya. Sesuai fakta kebenaran. Bukti primernya tidak pernah ada. Bukti yang mendekati primer, manuskrip. Manuskrip tidak pernah ada juga. Bunyinya yang sebenarnya bagaimana. Nah ini nanti ceritanya pelan-pelan nih akan kita sampaikan. Orang ngotot namanya Yahweh, Yehova, dari mana asalnya? Gak bisa jawab sama saya. Nanti mereka keluarin kamus. Menurut kamus, menurut terjemahan, menurut ensiklopedia, seluruh dunia ini sudah salah. Kalau semua salah terus dianggap kebenaran. Ada berapa banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Miliar kan? Jadi benar. Ingat, waktu saya ajarkan 7 natur kebenaran. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang percaya. Biar tidak ada yang percaya, kebenaran tetap kebenaran. Ya. Rame loh. Oh gerejanya besar pasti benar nih. Salah. Kebenaran tidak ditentukan oleh pengikut, jumlah pengikut. Kebenaran ditentukan oleh sumber primer. Siapa itu? Tuhan sendiri. Yang diwakili oleh manuskrip. Begitu ya. Jadi kalau saudara ketemu orang ya, nanti tanya sumber primernya apa. Kamus? Ini terjemahan? Itu kan terjemahan. Aslinya mana? Ya, itu cuma dugaan, saudara. Nanti kita akan bahas di sesi keberapa, secara gramatika Ibraninya bagaimana, secara historisnya bagaimana, ya. Kemudian pernah dibaca apa aja sih sepanjang sejarah huruf ini dari dulu sampai sekarang? Ada yang baca gini, ada yang baca gitu, ada yang banyak banget variasinya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi asal usul nama YHWH ini yang disebut dengan tetragrammaton ini itu asalnya dari Alkitab juga. Di Alkitab ada, ya. Jika Elohim, saudara sudah ikuti sesi yang keberapa tuh yang di awal tuh, nama Tuhan, nama-nama Allah. Kan ada Elohim, ada El, ada Eloah, ada El Shaddai, El macam-macam lah ya. Itu semua nama generik, nama umum, sebutan umum. Elohim itu sebutan umum. Sebab orang Kanaan juga menyebut Elohim. Dewa Baal sama apalagi Molok dan sebagainya itu disebut Elohim sama mereka. Jadi Elohim itu sebutan umum. Kayak orang menyebut Allah. Allah itu sebutan umum, bukan nama sebenarnya. Ya, sama dengan Elohim. Nah, lalu Tuhan punya nama pribadi. Pribadi, bukan yang umum. Tapi rupanya yang pribadi pun pernah dipakai orang lain untuk menyebut yang lain lagi. Nama dewa lah, nama ini, nama itu. Sebenarnya nama apa yang bisa mewakili Elohim kita? Ada nama di bumi yang bisa mewakili? Tentu tidak ada. Makanya arti nama dalam budaya Semit di Alkitab bukan hurufnya, tapi pemilik nama tersebut, yaitu pribadinya, yaitu hadiratnya, yaitu karakternya, yaitu kehendaknya. Itu kalau baca Alkitab gitu, bukan nama lalu hurufnya, lalu bunyinya, gak ngerti orang itu. Nama itu mengandung arti mewakili keberadaan sang empunya nama. Itu sebabnya dari awal penciptaan, nama Adam artinya manusia, diambil dari tanah, Adamah. Yakub artinya pencuri, diganti penipu, diganti dengan Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Bergumul dengan El, Allah. Semua ada artinya. Abram diganti Abraham,
supaya ia menjadi bapak segala bangsa. Hawa, Kafa, artinya ibu segala bangsa, ibu segala yang hidup. Semua ada artinya nama itu. Nah kalau hari ini nama sudah nggak ada artinya itu nggak masalah. Kalau kita baca Alkitab harus sesuai yang dimaksud Alkitab. Sumber primer, bukan menurut saya, gitu. Jangan gitu ya, oke. Nah itulah yang dimaksud dengan sumber primer, saudara. Asal mulanya YHWH ini bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Coba kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal, kok kejadian sih? Keluaran, itu kejadian bukan? Di pikiran saya keluaran nulisnya kejadian. Waduh bahaya nih. Berapa kali saya suka gitu, ngomong gitu loh, maksud saya bukan itu. Keluaran 3 ayat 14 ya. Coba kita lihat ya, sebentar. Ayat 14 bisa ditampilkan enggak? Oh sudah. Firman Allah kepada Musa. Ingat ya, kata-kata Allah itu Elohim, teks aslinya. Aku adalah aku. Kenapa sih firman Allah kepada Musa seperti itu? Kita baca dulu ya. Dari ayat 10 supaya mengerti konteksnya. Dari ayat 10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ini Tuhan perintahkan kepada Musa supaya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku Tuhan? Musa enggak pede. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Kalau Tuhan mengutus kita, saudara, jangan ragukan itu. Siapa sih kita? Iya, kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, siap Tuhan. Meskipun dalam hati, waduh ntar gimana ya Tuhan? Gitu. Siap, gitu ya. Nah, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung apa itu? Gunung Horeb. Kata lainnya, nama lainnya Gunung Sinai. Ingat baik-baik ya. Gunung Horeb itu Gunung Sinai. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Ingat, orang Israel, gimana namanya? Maksudnya pribadi yang mana gitu sebenarnya. Tapi bertanya bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab pada mereka Tuhan? Kalau mereka tanya bagaimana namamu, terus gimana jawabannya gitu. Barulah ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah, jawabannya sebenarnya itu loh. Aku adalah aku. Nanya memang namanya Agus siapa? Allah kita di surga nggak bisa diwakili oleh nama tertentu di bumi. Nggak bisa, apapun namanya. Kalau Tuhan memakai nama di bumi, supaya kita bisa panggil dia. Itu pun bukan karena hurufnya. Karena kalau cuma hurufnya, ada banyak yang sama namanya. Yesus banyak yang namanya sama, apalagi zaman sekarang. Di Filipina pemain bola namanya Yesus. Iya kan? Di zaman perjanjian lama ada Yosua, itu Yesus sebenarnya, Yosua itu. Yehosua, Yeshua, ada banyak nama itu. Mungkin kalau di Jawa namanya selamat. Karena Yeshua artinya keselamatan. Tuhan yang menyelamatkan, gitu loh ya. Nah, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa disuruh bicara kepada orang Israel gini, yang mengutus aku adalah, akulah aku.
Itu nama bukan tuh akulah aku. Nah, ya kan? Sebenarnya begitu jawabannya. Barulah di ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan huruf besar, teks hasilnya YHWH. YHWH, Elohim nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. YHWH. Itu yang memberikan nama adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah sendiri yang bicara, namaku, itu namaku, sebutanku turun-temurun selama-lamanya. YHWH, ingat baik-baik, Yud, He, Waw, He. Tuhan gak bicara gini, namaku Yahweh, bukan. Namaku YHWH. Yud, He, Waw, He. Perhatikan baik-baik. Saudara kalau ketemu dengan para pengagum nama Yahweh, dia begini curangnya itu. Itu Yahweh. Begitu dia lihat huruf YHWH langsung ngomongnya Yahweh. Itu Yahweh, bukan. Itu YHWH, Yud, He, Waw, He. Jangan curang. Itu sama aja kalau kita ketemu tulisan TN titik gitu ya. Apa singkatannya? Bukan, Tono. Ngerti gak maksudnya? Ngotot kayak apa Tuhan? Enggak, Tono itu pokoknya. Terus setiap kali saya ketemu tulisan kalimat, ini buktinya Tono, padahal TN titik. Nangkap maksudnya ya? Pertanyaannya itu sederhana, tolong dijawab. Di mana YHWH singkatannya Yahweh ada dijelaskan. Enggak pernah ada dalam sejarah dunia ini. Ngototnya gitu lagi ntar, ini banyak 6 ribuan kata Yahweh muncul di Alkitab. Bukan, Yud, He, Waw, He, kamu ngerti gak sih? Tono terus jawabannya. TN titik itu Tuhan kok Tono. Ya meskipun kalau mau ngotot TN kan Tono. Ya bisa juga sih Tono disingkat TN. Kau yang bisa-bisain. Gak ada orang di dunia Tono disingkat TN tuh gak ada. Ya. Jangan marah ya yang di luar sana ya. Disclaimer. Ini bukan untuk menyerang siapa-siapa. Ini untuk belajar sama-sama. Kalau kau punya bukti, sampaikan di sini kalau berani. Tapi bukti primer, bukan sekunder. Apalagi buku karanganmu sendiri. Oh lucu ya, kasih bukti buku karangan sendiri. Aduh, saya juga bisa kasih bukti kalau itu TN itu Tono. Saya karang aja sendiri. Ya, oke. Jadi YHWH itu memang disebut di Alkitab. Di kejadian lagi. Keluaran pasal 3, ayat 14 sampai 15. Jadi kalau demikian kita tahu yang dimaksud kejadian 1 ayat 1 itu adalah YHWH. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim di situ pasti YHWH. Sebab tidak ada yang lain. Ya, sementara saya panggilnya YHWH dulu nih supaya jangan ngotot, belum apa-apa udah itu Yehova, itu Yahweh. Wong tulisannya YHWH doang, gak ada huruf hidupnya. Ya. Lalu kenapa bentuknya jamak Elohim? Kok enggak El aja atau Eloah? Itu yang namanya plural of majesty. Kemuliaan yang luar biasa. Makanya penyebutannya dijamakkan. Bukan berarti pribadinya banyak, bukan. Dalam kasus kejadian loh ya, nanti kalau sampai perjanjian baru kita mengerti ternyata ada 3 pribadi di sana gitu ya. Oke, nah jadi yang dimaksud dengan YHWH atau Elohim itu adalah Bapa kita yang di surga. Bapa kami yang di surga. Keluaran 4 ayat 22 dan Yeremia 31 ayat 9. Kan gitu. Coba kita baca ya. Keluaran 4 ayat 22. Ini sampai jam berapa ya? 10-an ya. Oke, masih cukup. Keluaran 4 ayat 22, Saudara. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman YHWH.
Diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar ya. Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Siapa yang dimaksud Bapa? Bapa di surga pasti. Iya dong, ini perjanjian lama kan? Orang belum mengenal Tuhan Yesus kan? Di zaman itu. Jadi yang dimaksud YHWH di konteks ini, di ayat ini adalah Bapa di surga. Nah, Yeremia 31 ayat 9, ini nggak bisa dipungkiri nih saudara. Manusia kalau mau debat tuh nggak boleh curang. Harus apa adanya. Ya. Dengan menangis, mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Siapa akunya di sini? Tentu Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa di surga. Efraim adalah anak sulungku. Ya, jadi semua ayat harus dibuktikan. YHWH itu siapa sih? Seluruh dunia mengatakan YHWH itu Yesus. Enggak salah. Enggak salah. Tetapi konteks ayat ini maksudnya siapa? Bukan cuma Yesus. Ya. Nah, coba kita bongkar ayat ini. Ya. Bapak Ibu Saudara ya, sebenarnya orang-orang itu tidak bisa mengelak dari kebenaran sih. Kebenaran itu sesuai fakta. Orang-orang itu cuma curang. Kalau dikasih suatu ayat nggak mau tahu dia. Dia lari ke ayat-ayat unggulannya doang. Padahal semua ayat Alkitab harus kita pakai. Nggak boleh dipilih-pilih. Ada amin nggak nih? Nggak boleh pilih-pilih. Ayat favoritku yang ini Pak. Yang itu aku nggak favorit tuh. Mana boleh begitu? Waduh. Ya. Coba ternyata begini. Yang paling akurat perkataan Tuhan Yesus bisa salah nggak? Nggak bisa. Perkataan Tuhan Yesus nggak mungkin salah. Ya. Catat baik-baik ini. Nanti kalau ada orang yang ngotot bahwa YHWH itu memang Bapa, Tuhan Yesus boleh pakai nama YHWH itu nanti. Ini buktinya. Di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, saudara. Di ayat 28-nya dulu, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan berkata, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini apa ini? Kalimat apa ini? Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ini kalimatnya. Itu kalimat apa itu? Itu kalimat syahadatnya orang Israel. Pengakuan imannya orang Israel. Sejak di perjanjian lama. Jadi waktu Tuhan Yesus ditanya, dia menjawab dengan pengakuan iman yang sudah ada dari dulu. Yang sudah dipercaya oleh orang Israel. Apa itu? Coba dibaca. Jadi ini di Ulangan 6 ayat 4, saudara. Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Adonai Eloheinu. Tuhan itu Esa, Adonai Echad. Nah, yang dimaksud dengan Adonai, YHWH itu Allah kita, YHWH itu Elohim kita. YHWH itu satu, Esa. Nah ini, yang di Markus tadi Tuhan Yesus mengutip ini. Jadi yang di Markus tadi, balik ke Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang dimaksud Tuhan oleh Tuhan Yesus?
Ini kan mengutip Ulangan tadi. Siapa yang dimaksud? Bapa. Tuhan gak bicara gini loh. Tuhan itu Esa, aku Tuhan. Bukan gitu. Ini pengakuan iman orang Israel. Bapa itu Esa. Makanya Tuhan Yesus mengajar, Bapa kami yang di surga. Karena satu-satunya Bapa, itu Bapa kita itu cuma di surga itu. Gak ada Bapa di surga yang lain. Ya, seluruh nabi berkata, tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Allah lain selain aku. Yahweh. Nah itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegaskan Yahweh itu adalah Bapa di surga. Ngotot terus. Enggak sesuai konteks, ngotot. Ya, ini buktinya, ada bukti banyak sekali. Nanti Tuhan Yesus memakai gelar Yahweh juga. Gitu loh, tapi jangan dihilangkan sebagian. Yang awalnya Yahweh itu adalah Bapa, mula-mulanya. Ya, oke kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang nggak setuju, baca ayat ini. Jangan pokoknya. Ya. Di satu lagi di Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Fokus ya, konsentrasi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman YHWH. Bahwa akunya di situ siapa? YHWH kan, lagi ngomong kan? Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Kalimatnya pelan-pelan lagi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman YHWH. YHWH yang ngomong. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas Daud, tunas adil bagi Daud. Bahwa YHWH akan menumbuhkan tunas adil dari keturunan Daud. Maksudnya gitu kan? Sang Mesias. Nah, Sang Mesias itu, tunas adil itu, akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tangkap ya sampai di sini ya. Ayat 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Kepada siapa? Tunas adil yang ditumbuhkan oleh Yahweh tadi. Apa namanya? Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. YHWH, keadilan kita. Nangkep gak maksudnya? Jadi yang dimaksud YHWH itu siapa? Bapa di surga. Yang dimaksud dengan YHWH keadilan kita siapa? Tuhan Yesus. Jelas gak sih? Kalau masih ngotot juga ya kebaskan debu. Banyak orang keras kepala sih. Saya nggak ada urusan apa-apa, saya cuma mau sampaikan teks. YHWH menumbuhkan tunas adil. Melalui Daud kan? Ya. Nah, lalu bagaimana tadi? Menumbuhkan tunas adil. Dan tunas adil ini akan disebut YHWH apa tadi? Adil. YHWH keadilan. Kan begitu kan? Jadi YHWH-nya ini siapa? Betul? Ini siapa? Simpel ya. Dua ini aja udah cukup. Tuhan Yesus ditanya, Allah kita, Tuhan kita itu Esa. Itu Bapak maksudnya, Yahweh. Yang kedua di Yeremia ini. Yesus, Yahweh juga Pak? Iya, Yahweh keadilan. Dibaca aja sendiri Yeremia itu. Ya. Yahweh keadilan kita. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus membawa nama Yahweh Bapaknya. Tampil. Keadilan kita ini.
Gitu. Jelas sekali ini. Kalau orang masih ngotot ya berarti kau melawan Alkitab. Ingat ya, sebuah nama di Alkitab itu mewakili bagaimana ia hidup. Karakter si pemilik nama juga. Yesus tampil mewakili Bapaknya. YHWH keadilan kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngotot, YHWH itu Yesus Pak. Ya, boleh. Yaitu YHWH keadilan kita. Tapi awalnya YHWH itu adalah Bapa yang dimaksud oleh perjanjian lama. Gitu ya. Pertanyaannya, mengapa Bapa di surga Allah kita memilih nama YHWH? Kenapa kok milih nama YHWH? Nah itu. Nanti di sesi berikutnya ya, setelah ini break, nanti 10:30 kita mulai lagi. YHWH itu nama Tuhan atau nama dewa sih sebenarnya? Nanti kita akan bahas ya. Tapi ini kita selesaikan dulu. Kenapa Bapa di surga memilih nama YHWH? Catat yang pertama, sebagai nama profetik. Sebagai nama profetik. Jadi YHWH itu nama profetik. Ya. Oke. Apa maksudnya? Maksudnya kita lihat di Yesaya 43 ayat 11, 45 ayat 5 dan 21, Hosea 13 ayat 4. Ini dicatat nanti dibaca sendiri aja ya, karena nanti waktunya nggak cukup nih. Tapi yang pasti kalau kita baca itu kesimpulannya gini. Akulah, ini kesimpulan ya, dari semua ayat ini. Akulah YHWH, Elohim, Juru Selamat. Kesimpulannya itu. Bahwa tidak ada juru selamat selain aku. Bahwa tidak ada Allah lain selain aku. Cuma aku, yaitu YHWH. Gak ada yang lain. Yang lain palsu itu pasti. Ngaku-ngaku. Gitu. Ini kalau kita baca nih. Yesaya 43 ayat 11. Kemudian 45 ayat 5 dan ayat 21 dan Hosea 13 ayat 4. Di sini sudah jelas tuh. Bahwa Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub itulah YHWH. Itulah juru selamat. Gitu. Yang Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun binasa. Bapa ingin menyelamatkan semua orang. Caranya bagaimana? Menumbuhkan tunas adil dari keturunan Daud. Sang Mesias, sang juru selamat itu diutus ke bumi untuk menjadi juru selamat manusia, sang Mesias. Nangkap maksudnya? Nah gitu. Jadi inilah yang dikirim ke bumi, sang Mesias itu, Yesus. Yang pertama, Tuhan memilih nama profetik ini. Kenapa? Kenapa YHWH? Kenapa juru selamat itu Yesus? Yesus itu Yeshua. Ternyata, ini poin pertama ya saudara ya. Ternyata semua itu ada maksudnya. Ternyata Yesus itu kan dari kata Yeshua atau Yehosua lengkapnya. Saking bahasa Indonesia pakai kata Yesus saja. Yeshua atau Yehosua. Ini artinya YHWH menyelamatkan. Mengerti nggak Bapak Ibu?
Bapa di surga pilih nama YHWH di antara semua nama. Sebab mau kasih tahu, nanti yang jadi juru selamat namanya adalah YHWH itu menyelamatkan. Aku yang menyelamatkan lo. Siapa itu? Yeshua. Yeshua itu artinya YHWH menyelamatkan. Jadi profetik kan? Nama Yahweh dipakai dari kitab Kejadian udah dipakai gitu kan. Ternyata nanti sang juru selamat itu YHWH yang menyelamatkan namanya. Yeshua, Yehoshua, yaitu Yesus. Amin, saudara. Betapa Bapa di surga sudah merencanakan semuanya supaya semua orang yang berhikmat mengerti tidak ada juru selamat lain selain daripadanya. Melalui sang juru selamat kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu poin pertama, yaitu nama profetik. Yang kedua, oh ini tadi sudah ya, bahwa dari Yesaya 43:11 dan seterusnya kita punya kesimpulan Yahweh itulah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah juru selamat yang kemudian mengutus sang juru selamat sejati, Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya lagi, ternyata dua. Ini semua nggak mungkin kebetulan, saudara. Ternyata gematrianya YHWH. Saudara kalau dengar kata gematria itu maksudnya hitung-hitungan angka. Yang mungkin, tapi saya percaya itu bukan kebetulan. Nggak mungkin dipas-pasin bisa pas. Di dalam Ibrani ada namanya gematria. Gematrianya YHWH itu ternyata gini, saudara. Saudara ya, belajar sedikit ya. Kalau huruf Ibrani itu dari kanan ke kiri kan? Alef, Bet, ya Alef, Bet, Gimel, gitu. Dalet, dan seterusnya. Dari kanan ke kiri, ya. Dalet, He, Waw, dan seterusnya. Nah, ini dinomorin. Alef itu 1, Bet itu 2, Gimel itu 3, Dalet itu 4, He itu 5, Waw itu 6. Tangkap ya? Kayak huruf biasa aja, A, B, C, D dinomorin 1, 2, 3, dan itu. Gematria itu begitu. Nah, ternyata Yud, He, Waw, He, berapa nilainya? Yud, He, Waw, He. Oh, di sini ada, kalau kita terusin Yud itu 10, urutan ke 10. Jadi ini 10, tambah 5, tambah 6, tambah 5. Berapa? 26. Ternyata angkanya huruf YHWH itu 26. Apa maksudnya? Ada kata dalam bahasa Ibrani Ahava. Ada yang pernah dengar nggak Ahava? Kalau yang ke Israel mungkin tahu. Itu satu merek kosmetik wangi enak banget. Ahava. Artinya cinta. Ahava itu artinya cinta. Ya. Ahava. Ini gimana caranya ini? Kurang gede nih. Ya udah di sini aja ya. Ahava. Ini sama dengan cinta atau kasih sama ya. Ahava. Nah, Ahava ini tulisannya begini. A, Alef, He, Bet, Fah, He. Ini berapa nilainya? A1, He5, Bet2, ini 5. Berapa? Kebetulan nggak? Kalau ternyata cinta itu 13, kalau YHWH itu Allah itu 26. Kelipatannya. Artinya Allah kita itu mengasihi kita cinta harus dibalas. Sepasang. Cinta itu gak bisa cinta sendirian, gak bisa. Harus sepasang. Makanya 26. Anggap maksudnya? Kebetulan terserah situ. Kalau saya bilang gak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, dan ini bukan rekayasa, gematria. Ternyata Allah kita kasih adanya. Iya,
Kalau manusia sendirian cuma 13. Harus saling mengasihi, barulah 26. Lengkap, sempurna. Amin. Itulah sebabnya Allah kita pakai nama YHWH. Alasan kedua. Alasan ketiga. Ada banyak hal yang ajaib sebenarnya, saudara. Sebelum alasan ketiga, di Yesaya 11 ayat 1 sampai 3, di situ ada kalimat, roh Tuhan akan ada padanya. Roh YHWH akan ada padanya. Pada siapa? Sang Mesias. Suatu hari Tuhan Yesus membuka kitab gulungan Yesaya yang sama. Lalu Tuhan bicara, roh Tuhan ada padaku. Roh YHWH ada padaku. Penggenapan dari ini di Lukas 4 ayat 17 sampai 21 digenapi. Nanti dibaca ya, Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Jadi Bapa di surga selalu melimpahkan segala sesuatunya kepada anak tunggalnya Tuhan Yesus. Nanti pun Bapa tidak menghakimi. Enggak, tetap diserahkan ke Tuhan Yesus nanti. Yohanes 5 ayat 22 sampai 24. Coba kita baca. Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ya, saya bacakan ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jelas kan? 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang yang merendahkan Tuhan Yesus itu sesat orang itu. Menganggap enteng. Padahal Bapa di surga kasih ke anak. Kamu harus hormat sama sang anak. Sama dengan hormat sama aku. Itu maksudnya. Ia juga, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Tangkap ya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan sang anak, manusia biasa itu. Waduh, dia melawan firman Tuhan ini tuh. Dia bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang turun dari surga mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai manusia mengosongkan diri. Dalam segala hal disamakan dengan kita semua. Oke, jadi Tuhan tidak, Bapa tidak menghakimi, anak lagi yang maju nanti. Alasan ketiga, kenapa Bapak memilih nama YHWH. Piktogramnya YHWH. Apa itu piktogramnya YHWH? Nah ini kalau orang sampai ngomong ngepas-ngepasin terus ya, silahkan dicek sendiri. Piktogramnya YHWH itu gini. Gini ya, misalnya, namanya piktogram tuh gini saudara. Misalnya Alef ya, huruf Alef. Ini kan huruf modern Ibrani. Dulunya piktogramnya itu bentuknya gini. Apa itu? Gambar kepala sapi atau lembu. Maksudnya adalah kuat. Ini maksudnya kuat atau pemimpin. Lambang dari pemimpin. Alef, makanya Elohim pakai huruf Alef yang maha kuasa. Itu piktogram gambarnya. Ini sebelum jadi huruf Ibrani, dulunya kan gambar. Saudara tahu huruf Mandarin? Dulunya kan gambar. Sama, huruf Mesir apa? Gambar kan? Kalau gambar ada huruf hidupnya enggak? Ya enggak ada huruf hidupnya. Huruf mati semua gambar. Ya, itu Alef. Kalau Bet, nah saudara harus tahu Bet itu seperti apa piktogramnya. Masih ingat enggak? Loh kok enggak ada yang ingat sih? Waduh. Itu loh yang dipikir geng gelinding itu. Piktogramnya Bet. Ya. Itu maksudnya rumah GMM. Rumah Allah. Bait maksudnya. Ya. Ini piktogramnya huruf Bet, ya. Kemudian kalau diterusin lagi nanti ada huruf H. Huruf H ini piktogramnya gini, Saudara.
Gambar apa itu? Gambar orang lagi seolah-olah teriak, hey, lihat ke sini. Gitu. Behold bahasa Inggrisnya. Itu gambar itu. Ini bukan rekayasa loh saudara. Saudara bisa cek sendiri. Lihatlah artinya. Orang cari perhatian, lihat sini gitu. Ya. Itu hey. Kalau wow itu gini bentuknya. Itu paku artinya. Kalau di dalam tenda zaman dulu pakunya kayak gitu. Gambarnya itu. Itu wow, huruf wow. Kalau huruf yod gambarnya gini. Tangan begini. Jadi YHWH yud ya. Lihatlah. Lihatlah. Ada kata lihatlah. Ada kata tangan. Ada kata wawnya paku. Lihatlah tangannya. Lihatlah pakunya. YHWH. Dari dulu sebenarnya sudah dikasih tahu loh. Cuma orang nggak ngerti. Jadi waktu kita kejadian kan belum ada gini-ginian, ya kan? Dari awal sudah tahu sebenarnya, nanti sang juru selamat itu tangannya terbentang dengan paku. Itu jelas banget loh. Itu nggak bisa direkayasa loh, saudara bisa tanya, mau tanya AI, mau tanya Google, mau tanya siapa silakan. Lihat tabelnya piktogram. Apa artinya? Ya, lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Itulah YHWH. Itulah utusan YHWH. Itulah sang YHWH keadilan. Tuhan Yesus, sang Mesias. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nanti diulang-ulang ya, biar mengerti ya. Lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Saya percaya melalui nama YHWH ini, Bapa di surga mengkomunikasikan nanti siapa yang jadi juru selamat dunia. Bahwa nanti sang Mesias yang diutus Bapa tangannya akan dipaku di kayu salib. Ternyata begitu saudara. Ya, jadi kita itu sangat sangat diberkati kalau kita bisa percaya. Orang lain diajarin kayak apapun, ngepas-ngepasin itu. Gitu. Nyocok-nyocokin, cocokologi katanya. Kamu berarti nggak ngerti ilmu matematika, statistik. Mungkin nggak sesuatu bisa dicocok-cocokin dengan cara ini? Bisa kalau bikin kamus sendiri. Piktogramnya bikin sendiri, ini ya bikin sendiri. Semua karangan sendiri. Lah ini kan bisa dicek sendiri. Arkeologinya ada. Dulu gambarnya seperti apa. Kan gitu. Ya, ini luar biasa loh saudara. Melalui nama yang dipilih oleh Bapa di surga itu, Bapa mengkomunikasikan ke kita bahwa nanti namanya Yeshua, YHWH menyelamatkan. Nanti dia mencerminkan kasihnya Bapa. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa, anak yang menyatakannya. Nanti dia yang menyatakan kasihnya. Bahwa kasih itu harus berbalas. Supaya gematriannya 26. Gak boleh kasih mengasihi diri sendiri. Autis namanya. Ya, yang ketiga, piktogram yang menjelaskan siapa itu sang Mesias. Nanti tangannya terbentang, lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Itu arti YHWH. Gak ada di buku. Tapi itu pernah dibahas di mana-mana sih. Tapi banyak orang tidak percaya. Banyak orang melihat pun tidak percaya zaman sekarang. Apalagi tidak melihat. Padahal firman Tuhan bicara, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Tapi ini kita dikasih lihat, saudara. Ya. Suatu hari, kalau seminar ini selesai, kita bisa lanjutkan dengan ineransi Alkitab atau tanda tangan Allah. Sebenarnya Allah kita itu, Bapa kita itu, dia tanda tangan di setiap ciptaan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kalau kita berhikmat, kita tahu ini pasti
Ini tanda tangannya Bapak nih. Ini ciri-ciri Bapak nih. Gitu, semacam ini. Ini tanda tangan sebenarnya, tanda kutip ya. Tanda tangan itu bukan gini, figuratif maksudnya. Ini dari aku. Alkitab juga ditandatangani oleh Bapak. Ini dari surga, yang lain bukan itu. Kalau kamu berhikmat, kamu tahu. Gitu. Makanya kita harus belajar. Bukan asal percaya buta. Harus belajar. Makanya natur kebenaran pasti ada di situ. Sesuai fakta, konsisten, ya kan? Berdampak menyelamatkan banyak orang. Mengubah mindset pragmatis itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita break dulu. Nanti 10.30 ya, kita mulai lagi ya. 10.30 kita mulai, dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya ditahan dulu. Nanti kita buka tanya jawab di sesi kedua. Ya. Oke, apalagi ya? Sudah, itu. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita langsung tutup saja ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah di siang hari ini semua mata kami terbuka. Betapa Bapa, betapa Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Menyediakan seluruh fakta-fakta yang ada sehingga semua orang menjadi percaya. Terima kasih, mohon pakai gereja ini Tuhan, gereja milik-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran yang pastinya luar biasa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjutkan sesi 2 nanti. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.